Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab, insya Allah nanti akan ditunjuk beberapa orang yang diberikan kesempatan, insya Allah. Sebelum ke jamaah, saya izin bertanya, Ustadz. Gini, Ustadz, kadang ada orang yang justru punya dalih takut kaya karena takut hisapnya itu lama. Kita tuh sering diajarkan kalau sekilas pernah mendengar gitu ya. Jadi sering dianalogikan. Kalau kita masuk minimarket terus ngambil banyak barang, ngambil banyak barang, kemudian di kasir kita tuh akan sangat lama. Tapi berbeda orang yang pergi ke supermarket cuman ngambil beberapa di scan di kasir tuh cepat gitu, Ustaz. Jadi kita kadang kayak gitu, apa namanya? Ada beberapa orang yang punya mindset seperti itu. Tanggapan Ustaz seperti apa, Ustaz? Satu, apa antum lebih berilmu daripada Utsman bin Affan? Apa antum lebih bertakwa daripada Abu Talhah? Apa antum lebih iffah, menjaga diri daripada Abu Dihdah? Apakah antum lebih alim daripada Abdurrahman bin Auf? Apa enggak malu ngomong begitu kalau ketemu sahabat Nabi? Berarti menyepelekan sahabat Nabi. Sadar enggak kita omongan kita itu sudah melukai sahabat Nabi? Bahkan melukai Nabi. Orang Nabi berdagang, orang Nabi. Jadi kadang orang yang tidak mengerti, kata-katanya itu selalu ngawur. Lalu kemudian jangan sampai kemalasan kita dilegitimasi dengan agama. Sebetulnya dia malas mau kerja, malas. Terus pas ditanya, kamu kok enggak semangat kerja? Ya nanti kalau ini lama hisapnya nanti. Itu orang yang begini ini dosanya dua kali. Pertama dosa malas, yang kedua melegitimasi kemalasan dengan agama. Banyak sekarang orang model begini. Ya udahlah gini-gini aja lah, serahkan aja sama Allah, apa kata Allah aja lah. Itu agama hawa nafsu itu. Makanya teorinya Quran hadis. Quran hadis itu teori. Bagaimana penerapannya, prakteknya, itu kehidupan Nabi dan sahabat Nabi. Itu maka setiap saya ngajar itu, ini ayatnya, ini hadisnya, ini kehidupan sahabatnya. Coba perhatikan tadi. Kehidupan Nabi, zakat, haji, kurban, Utsman, Tabuk, Nabi nikah, Nabi kurban, ghanimah, bangun masjid. Supaya kita mendapatkan pemahaman yang utuh, sempurna. Jangan dicomot-comot. Ambil satu hadis, ambil satu ayat, tempelkan kemalasan. Akhirnya ayat dan hadis itu hanya sekedar stempel legitimasi terhadap kemalasan. Itulah yang menyebabkan umat ini jadi mundur. Padahal dalam Islam diajarkan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairum, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Makanya jangan mengambil kesimpulan dari satu ayat, jangan mengambil kesimpulan dari satu hadis. Ayatnya, hadisnya, ijma'nya, qiyasnya, khobarnya, asarnya, riwayatnya gabungkan jadi satu, baru tarik satu kesimpulan. Namanya metode tematik. Demikian Bang Alfi. Jangan sampai kemalasan berbalut syariat. Baik, Masya Allah. Kemudian kita lanjutkan ya Bapak Ibu semuanya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan untuk yang pertama. Saya persilahkan Ibu Eva Susanti. Fadhol dibuka mic-nya, sampaikan pertanyaannya dengan jelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah bisa hadir. Semoga Ustaz dan semua selalu beliau Allah kesehatan. Yang pertama saya mau tanyakan Ustaz, ada 3, mudah-mudahan tidak lama. Pertama, kenapa dari poin yang tadi 14 tadi, kenapa Islam tuh masih suka diidentikan dengan miskin, jorok dan sebagainya, padahal banyak sekali orang Muslim tuh yang Allah berkahi dengan harta yang cukup, dengan kemuliaan Islam yang sangat baik dalam pengamalannya. Itu satu. Yang kedua Ustadz, saya pernah ketemu seorang imam masjid, beliau bilang begini, saya belum punya rumah, saya belum punya mobil, tapi saya sudah daftar haji waktu itu sekitar 10 tahun yang lalu. Nah setelah itu Allah berkahi beliau dengan ada rumah, ada mobil. Nah bagaimana kewajiban berhaji itu sehingga umat muslim mengutamakan untuk haji tersebut. Nah terus yang ketiga, apakah ini hadis, saya tidak tahu Ustadz, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, apakah itu berarti membuat kita juga harus lebih sering memberi daripada meminta? Ya, itu saja Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, bedakan antara Islam dengan orang Islam dengan ajaran Islam. Bedakan antara orang Islam dengan ajaran Islam. Contoh, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu setengah iman. Itu ajaran Islam. Setelah tabligh akbar, sampahnya numpuk di tanah lapang. Itu orang Islam. Padahal ustadznya udah ngasih tahu, Bapak Ibu bawa sampah-sampah, tunjukkan Islamnya rahmatan lil alamin. Begitu pulang tengok bertimbun itu sampah. Itu orang Islam. Lalu kenapa Islam identik dengan kotor? Orang Islamnya atau ajaran Islamnya? WC. Tengoklah WC masjid, WC kotor. Nah, maka kalau kita mau perbaiki, sinkronkan antara ajaran Islam dengan orang Islamnya. Orang Islamnya mesti ingat. Kenapa Islam itu identik dengan kemiskinan? Orang Islamnya berarti tidak mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah mewajibkan haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Mampu di situ 4. Mampu administrasi transportasi, mampu konsumsi, mampu akomodasi tempat tinggal, mampu ilmu, berilmu, sehat badan. Orang yang tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi yang ibu dengar tadi itu motivator. Saya sudah store ONH. Maksudnya dia store ONH. Sekarang kan di Indonesia store dulu. Ya, yang namanya buka rekening ya enggak masalah. Pergi datang ke Kementerian Agama, buka rekening. Berapa boleh buka rekening sekarang? Sekian juta. Ya buka aja, daftar. Mungkin dengan itu bersemangat dia cari rezeki. Dengan itu dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam Islam yang wajib itu yang mampu. Yang tidak mampu ya tidak wajib. Ya sedihlah Pak Ustadz. Sedihnya karena ilmu atau karena hawa nafsu? Kalau karena ilmu dia nggak sedih, karena pintu surga kan bukan cuman haji. 8 pintu surga. Ada masuk melalui sholat, ada masuk melalui puasa babur rayyan, ada masuk melalui sedekah. Haji bukan satu-satunya pintu surga. Jadi kesedihan kita itu karena ilmu
atau sedih karena hawa nafsu. Itulah pentingnya berilmu. Sehingga kalau dia berilmu, sedihnya ya karena ilmu, bukan karena hawa nafsu. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan kata-kata hikmah, bukan ucapan ulama. Sehingga kalau ada orang mengatakan, menyampaikan dalam kultumnya, dalam tausiahnya, ya baik. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ul. Mulailah dengan wabda biman ta'ul, mulailah dengan orang yang kamu tanggung, istri, anak, ayah, ibu. Karena banyak orang dermawan untuk orang lain, di rumahnya bakhil, pelit. Maka kata Nabi, wabda biman ta'ul, awali, mulai dari orang terdekat dulu. Suami saya Pak Ustadz dikenal sebagai orang dermawan, semua tetangga orang kampung senang dengan dia, tapi di rumah pelitnya minta ampun. Maka kata Nabi, wabda biman ta'ul, mulai dari orang yang kamu tanggung. Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa khairus sadaqati an zahri ghina, sebaik-baik sedekah adalah yang sudah kamu cukupkan keperluan. Jangan bersedekah banyak sementara makan anak istri belum, karena makan anak istri itu juga adalah sedekah. Wa man yasta'fif ya'ifahullah, siapa yang menjaga dirinya dari yang haram, maka Allah akan menjaganya. Wa man yastaghni yughnihillah, siapa yang merasa cukup, maka Allah cukupkan dia. Siapa yang merasa cukup, Allah cukupkan dia, diberikan Allah kecukupan. Itu tentang hadis yang ibu baca. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ul, khairus sadaqah an zahri ghinan, wa man yasta'fif ya'ifahullah, wa man yastaghni yughnihillah. Lima potongan hadis yang ibu tanya tadi. Demikian Bang Alvin, wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah mudah terjawab ya Ibu. 3 pertanyaan tadi. Kita lanjutkan penanya berikutnya. Masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya. Saya persilakan Ibu Rima Salim. Silakan mic-nya dibuka dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Afwan Ustadz, terima kasih sudah mendapat kesempatan. Semoga Ustadz diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar. Begini Ustadz, saya mau tanya, kalau ya memang orang Islam harus kaya tapi tidak hedon, atau tadi yang satu lagi, tapi bagaimana kalau dia nggak kaya, nggak bayar pajak? Itu satu. Dan kedua, saya ada dengar cerita pada zaman Rasulullah, ada sahabat yang kaya raya, tapi bukan Utsman bin Affan, saya lupa. Dia kaya, tapi dia dengar bahwa Rasulullah mengatakan dia yang paling akhir masuk surga karena hisabnya lama, sehingga dia jual semua kurmanya, dia beri semua hartanya pada orang yang nggak mampu dan membutuhkan. Terus dia beli kurma busuk pada saat itu di Mekah apa di Madinah ya, kurma lagi pada busuk. Nggak taunya ada negara lain yang terdapat penyakit yang obatnya kurma busuk, kembali kaya dia. Jadi maksud saya, ada juga kisah yang sahabat Rasulullah yang mau miskin gitu, walaupun akhirnya nggak bisa miskin. Itu gimana Ustadz? Terima kasih. Baik. Tentang membayar pajak, itu adalah kesepakatan tokoh-tokoh pendiri negara.
bersepakatlah tokoh-tokoh ini membuat negara namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Lalu tokoh-tokohnya yang ada di dalam mewajibkan pajak. Beda sama zakat. Zakat itu bukan kewajiban yang diwajibkan berdasarkan kesepakatan tokoh. Tokoh-tokoh ini yang dipilih oleh rakyat, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, bisa mengamandemen undang-undang. Sedangkan umat Islam kalau kumpul semua ulamanya nggak bisa mengamandemen Quran, itu nggak bisa, karena itu dari Allah. Bahwa tokoh-tokohnya ini bersepakat untuk meniadakan pajak, bisa, karena batu bara, nikel, emas, minyak kita banyak, maka dengan ini kita amandemen tidak ada pajak. Bisa aja. Nah, jadi melawan hukum negara itu melawan aturan manusia. Nah, saya mau menjelaskan kedudukan ini. Saya bukan mau mengajak Bapak Ibu untuk melawan aturan negara. Saya bayar pajak. Datanglah ke kantor pajak. Cuman saya mau menunjukkan bahwa ini kesepakatan manusia. Coba lihat video tahun 80-an. Cari video di YouTube tahun 80-an. Suasana di Jakarta tahun 80-an. Orang bawa motor nggak ada pakai helm. Karena waktu itu manusia belum sepakat wajibnya helm. Sekarang muncul baru aturan kesepakatan manusia bahwa naik motor mesti pakai sepatu. Kalau pakai sendal sekarang kena tilang. Kesepakatan manusia. Dan kita adalah manusia yang sepakat untuk itu. Ya ikut kesepakatan itu. Ini tentang aturan manusia dengan aturan Tuhan. Sahabat Nabi, lalu kemudian memang kalau sudah diberikan Allah SWT rezeki, tidak ada yang bisa menghalanginya. Iyamsaskallahu bidurrim fala kashifalahu illahu. Kalau kamu dapat musibah, tidak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah mau memberikan kamu kebaikan, tidak ada juga yang bisa menolaknya. Siapa yang bisa menolak? Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas? Ya ghulam, wahai anak kecil, kulla inni jitama'atil ummatu, berkumpul semua manusia di dunia ini, ala ayyadurruka bisyai'in, ingin memudaratkanmu, memiskinkanmu, menyusahkanmu, menyantetmu, membunuhmu, memenjarakanmu. Lan yadurruka, mereka tidak akan mampu memudaratkanmu, illa qad kataballahu alaik, kecuali itu memang sudah takdirmu. Jadi kalau udah ditakdirkan Allah jadi orang kaya, ya nggak usah kepengen miskin, beramallah dengan kekayaan itu. Beramallah dengan yang diujikan Allah itu. Tapi sekali lagi jangan melegitimasi kemalasan hawa nafsu dengan agama. Itu kuncinya. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, yang tidak bisa miskin, tidak bisa susah, dan dia beramal dengan, dalam sahabat Nabi pun ada, dalam Nabi pun ada. Nabi Daud, raja kaya. Anaknya Nabi Sulaiman, raja juga, kaya raya. Ya mereka beramal dengan amalnya. Nabi Nuh, susah. Nabi Ayub, awalnya kaya, kemudian sakit-sakitan, susah, meninggal, kena likuifaksi, balik lagi hartanya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW kaya raya, tapi hidupnya bersahaja. Nah, jadi kita ambil contoh, ambil model aja. Terus prinsip hidup kita berusaha, berikhtiar, berdoa,
kalau kita sudah dipakai Allah dalam sesuatu, jangan lagi mencari. Sudah dipakai Allah, kamu ini dipakai Allah untuk menolong agamanya dengan ilmu. Ya, fokus di ilmu. Kamu ini dipakai Allah untuk menolong agamanya dengan harta. Ya, pakailah itu. Berarti yakin saya ini berarti dipakai Allah. Allah kalau suka, sayang dengan hamba itu, dipakainya kita. Sama macam kita sayang sama murid. Ya, selalu kita pakai murid itu. Tolong ini. Karena kawan, begitu juga. Nah, begitu juga kalau Allah suka kepada hamba, dipakainya hamba itu untuk menolong agamanya. Jadi kalau sudah diposisikan Allah kita pada suatu makom, pada level, ya kita syukuri dengan beramal di situ. Jangan malah mau jadi yang lain. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Kita persilakan berikutnya Bapak Ismail. Allah Akbar. Silakan Bapak, mic-nya dibuka dulu. Assalamualaikum Ustadz, selamat malam. Jangan dimatikan mic-nya Bapak. Itu mic-nya mati lagi. Allah Akbar. Ya, silakan. Ya, Ustadz, selamat malam Ustadz. Assalamualaikum. Ini Ustadz, saya ada mau nanya. Ada satu hadis nih Ustadz. Jadi insya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa, kayak hati yang tersembunyi. Hadis riwayat Muslim. Terus di sini ada keterangannya Ustadz, yang tersembunyi yaitu orang yang tidak terkenal, serta menggunakan seluruh waktunya untuk beribadah dan menyibukkan diri dengan urusannya sendiri. Dari Syarah Muslim oleh Imam Nawawi. Jadi yang saya tanyakan Ustadz, di sini ketanyakan kita yang bertakwa dan kaya hati. Jadi maknanya tuh bagaimana tuh Ustadz? Kalau kita sudah dipakai Allah, hafal Quran, tinggal di pondok pesantren, tidak dikenal masyarakat, fokus mendidik anak, berarti udah dipakai Allah di situ. Ya, fokus saja di situ. Itu yang paling selamat dari riya, selamat dari sum'ah, selamat dari fitnah, nggak dikejar-kejar orang waktu pilkada, tidak dikejar-kejar tamu. Fokus saja melatih anak-anak ngapal Quran. Saya sampai sekarang nggak punya kartu nama, tak ada kartu nama saya. Nggak pernah saya belajar public speaking biar supaya masyhur, biar supaya viral, nggak pernah. Nggak pernah saya atur ceramah saya. Berarti saya kan nanya ke kiai-kiai, ke habib-habib, apa yang diinginkan Allah dari saya dengan viral ini? Berarti Allah ingin kamu mengenalkan Nabi Muhammad, kata Habib. Allah ingin kamu mengenalkan Nabi Muhammad. Berarti saya harus cerita selalu tentang Nabi Muhammad. Mak saya nggak suka saya ceramah. Mak saya maunya saya jadi imam, ngajar ngaji. Terus saya ceramah viral. Berarti saya nggak sesuai dengan almarhumah mak saya. Lama saya merenung.
Tapi saya pikir-pikir lagi, oh, berarti dengan viral ini aku bisa bangun pondok, membebaskan tanah, bangun pondok, buat endorse, berdiri Ma'had Nurul Azhar Riau, Nurul Azhar Kalimantan, bisa buat tablik akbar, bukan untuk saya pribadi, sehingga bisa anak-anak ngapal Quran, bisa buat anak-anak gratis. Jadi bukan berarti dengan ini lalu saya tinggalkan ini, lalu saya pergi ke hutan karena viral ini menjadi fitnah. Kalau kita sudah dipakai Allah pada makom sesuatu, pakailah makom itu untuk menolong agama Allah. Jadi nggak usah risau. Berbahagialah orang yang dikasih Allah rezeki ilmu, rezeki hafal Quran, rezeki harta yang tidak dikenal orang. Ya nggak perlu terkenal. Tapi kalau sudah diangkat Allah Ta'ala, renungkan sejenak, ini untuk diri saya, untuk hawa nafsu, atau untuk mengenalkan. Itu perlu kita nanya ke guru, nanya ke Habib. Allah membuat kamu begini supaya kamu mengenalkan Muhammad, kenalkan tentang Muhammad. Berarti saya harus banyak cerita tentang Nabi Muhammad. Allah membuat kau begini supaya kau ceramah, supaya orang percaya, supaya kau bisa bangun pondok sebanyak-banyaknya. Nah, kemana saya pergi? Buat tablik akbar, buat penggalangan dana, percaya orang, peletakan batu pertama, buat pondok. Bukan pondok saya. Kalimantan buat pondok, di Sulawesi buat pondok. Ya pondok yayasan kawan-kawan, sahabat-sahabat. Itulah amal jariah kita. Nah, jadi yang tidak disukai Allah itu kita mencari sesuatu yang hanya memperturutkan hawa nafsu, terus sampai kemana? Viral, masuk TV, dikenal orang, terus habis itu apa? Apa tujuannya? Mau apa kita? Nah, jadi ada orang yang mastur, ada orang yang masyhur. Nabi Musa dipakai Allah pada masyhur, ya beramal dia dengan itu. Nabi Khidir dipakai Allah dengan mastur, ya beramallah dengan masturnya itu. Saya kalau tausiah di satu daerah, ini tablik akbarnya sama saya ini sekali, tapi habis ini nanti kamu mesti perbaiki tahsin bacaan Quran, cari pondok-pondok, cari ustaz-ustaz, cari kiai kita yang di pondok fokus ngajar. Habis ini nanti baca kitab sifat 20, akidahnya, wujud kidam bako, fikihnya, fikih mazhab Syafi'i, cari kiai-kiai kita yang di pondok-pondok, ngaji lagi. Jangan cukup hanya tablik akbar. Kita udah ada posnya masing-masing. Ada yang penyerang di tengah lapang, ada yang jaga gawang, ada yang back, masing-masing. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, begitu Pak Ismail, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Kita lanjutkan supaya waktunya efisien. Berikutnya Bapak Yusuf Muhammad Ibrahim. Padahal dibuka mic-nya dulu. Bisa? Oke, bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bertanya Tuan Guru. Sebelumnya perkenalkan sama saya Burhan, asal saya dari Lombok. 2 bulan lalu Tuan Guru pernah sempat mampir di kampung saya juga untuk mengisi pengajian. Dan saat ini posisi saya sedang berada di perantauan Tuan Guru. Jadi pertanyaan saya ini sebenarnya sering saya dengar di ceramah-ceramah Tuan Guru juga di YouTube, tetapi supaya lebih lebih terjawab langsung sama Tuan Guru. Di pertanyaan saya di sini selama merantau, di perantauan di luar negeri Tuan Guru, jadi tidak pernah bisa melaksanakan sholat Jumat dikarenakan posisi masjid juga jauh sekali dari tempat saya tinggal dan saya bekerja.
Demikian Tuan Guru, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Jumat itu syaratnya muqim, mustautin, bukan musafir. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i mesti ada 40 orang. Kalau kurang dari itu nggak wajib. Jadi kalau tidak cukup syarat, ya sholat zuhur. Tinggal di negeri non muslim, masjid tidak banyak, jauh, kalaupun datang ke masjid itu nggak ada orang, ya sholat zuhur. Tapi saya merasa berdosa, merasa beramal, merasa sudah banyak beramal, padahal belum beramal. Itu kerja setan. Merasa berdosa padahal tidak dosa, itu juga kerja setan. Jadi bagaimana caranya biar supaya kita tidak jatuh ke dalam dua ini? Berilmu. Saya merasa tidak beramal, saya merasa amal saya ini tidak ada, tapi saya tidak merasa pada sesuatu hal yang tidak berdosa. Misalnya saya tayamum, karena kaki saya sakit, luka, saya tayamum, saya nggak merasa berdosa, karena memang dibenarkan dalam ajaran Islam tayamum. Dan saya sholat zuhur, sering saya sholat zuhur hari Jumat, saya musafir, dan saya nggak merasa berdosa. Merasa beramal padahal bukan amal, itu kerja setan. Merasa berdosa padahal bukan dosa, itu juga kerja setan. Saya muslim, saya tinggal di negeri non muslim, tidak cukup syarat sholat Jumat, maka saya sholat zuhur. Di mana letak dosanya? Ya tapi nggak enak hati Pak Ustadz. Islam ini bukan agama nggak enak hati. Dia pakai hukum, pakai dalil. Tapi nggak sholat Jumat. Man tarakal jumu'ata thalatha marratin. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan karena menyepelekan Jumat, Taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Masjid ada, jamaah ramai, enak-enak makan siang di restoran, duduk-duduk di kantor, nggak sholat Jumat. Itu kalau kita yang kerja di tengah laut 6 bulan baru pulang, tidak mukim, maka dia tidak wajib sholat Jumat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, saya berikan kesempatan terakhir. Ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu ya, karena sudah jam 9 lewat 6. Untuk Bapak Haikal Saputra. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara mengatasi lupa? Tujuan kita muslim kan ingin menuju falah, apalagi di tengah akhir zaman kayak gini, terutama untuk kami anak-anak muda. Terima kasih Ustadz. Bagaimana supaya saya jangan lupa tentang tujuan hidup saya? Maka saya pesankan ke Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob, untuk jadwal tahun 2025 kita masuk ke suku Talang, kita masuk ke Bagan Benio, kita masuk ke pedalaman Kampar. Berarti 4 bulan sekali kita masuk ke dalam. Selama 3 bulan sebelum masuk, siapkan siapa yang mau kita bawa, apa yang mau kita bawa, supaya ingat, kalau saya datang diundang bupati, gubernur, wali kota, pengusaha, mabuk saya dunia ini, lupa saya. Maka untuk mengingatkan, kita masuk ke pedalaman.
Siapa yang mau menasihati saya? Siapa yang mau menceramahi saya? Ya suka hati saya, mengatur jadwal saya, tapi saya mesti tahu kemana arah saya. Dua, saya jangan hanya menceramahi orang tentang mati. Saya mesti ingat mati. Maka saya mesti menengok orang yang setengah mati. Saya mesti ke rumah sakit. Pekan lalu ke rumah sakit, menengok orang sakit, supaya saya ingat bahwa tak selamanya saya sehat. Tiga, saya mesti menengok orang mati, mengantarkan sampai ke liang lahat, menengok lubang kuburnya, biar saya ingat, biar ingat saya bahwa saya akan mati. Empat, saya siapkan kain kapan, ada digulung dalam kamar, saya tunjukkan ke istri saya, biar supaya dia pun ingat mati, biar supaya dia siap kalau saya mati, jangan terkejut dia. Aku nanti kalau mati ini kainnya. Baru tadi siang saya bilang, aku kalau mati jangan ada kata sambutan-sambutan, aku tak mau. Jangan nanti kalau aku mati sambutan dari Pak Camat, sambutan dari Pak Lurah, sambutan, jangan ada sambutan. Tak ada sambutan. Sampai lama-lama kita dikuburkan, mati, mandikan, kapankan, bawa langsung. Jangan ada sambutan-sambutan, ingat tuh saya bilang. Baru siang tadi saya cakapkan. Jangan takut cerita mati. Siapkan kain kapan mati. Siapkan lubang mati. Ini samping almarhumah mak saya ini jangan pakai. Kalian mau pakai sana, mau pakai sini, pakailah. Tapi yang di samping ini jangan. Aku kalau mati pas jadwal Sumatera Utara, sini kuburku nanti. Tapi kalau aku ceramah di Kalimantan, di Sulawesi, tak usah jenazahku bawa pulang. Kuburkan di situ. Ziarah baca Yasin dari jauh sampai. Mesti selalu ingat mati. Ingat mati, ingat mati. Masuk ke kampung, masuk ke hutan, tengok orang sakit, tengok orang mati, tengok liang lahat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustaz. Barakallah. Insyaallah tabarakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pukul 9:11 Bapak Ibu. Saya mohon maaf untuk Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya yang belum dapat kesempatan. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya, pekan selanjutnya kita bisa berdiskusi lagi, belajar lagi lebih banyak tentang Islam. Bapak Ibu yang rahmati Allah, insya Allah kita cukupkan ya. Ustadz, izin Ustadz untuk menutup pada materi pada malam hari ini, saya izin bertanya Ustadz ya. Tadi sempat disampaikan oleh Ustadz bahwa kan kita tahu Ustadz ya, bahwa hari ini tuh orang Islam itu terkesan banyak kalah dalam berbagai sisi. Kita itu kecondongannya miskin, kurang harta, kemudian di sisi pendidikan juga kita kalah, politik kita kalah, apapun itu, bahkan teknologi dan lain sebagainya kita kalah, Ustaz. Kalau kita berkaca dengan ajaran Nabi SAW, ajaran Islam ini kan luar biasa, bahwa umat Islam itu didorong untuk menjadi umat yang kuat gitu, umat yang kaya. Adanya syariat zakat, kurban, haji, itu mendorong kita sebagai umat yang kaya. Lalu sebagai pribadi dan orang yang kepala rumah tangga, kira-kira apa yang bisa kita lakukan Ustaz, untuk bisa menjadi menjadi keluarga yang lebih kuat gitu, dengan tadi mendengarkan bahwa ajaran Islam itu begitu paripurna gitu Ustaz. Yang paling miskin orang Islam, paling jorok orang Islam, paling mundur orang Islam, paling terkebelakang orang Islam, yang paling suka kelahi orang Islam, yang sekarang terjajah tak ada yang peduli orang Islam. Ya kebetulan takdir kita hidup di 2024. Ya beginilah keadaan Islam sekarang. Emangnya pernah Islam ini hebat? Tengoklah gedung-gedung yang hebat di Andalus,
Punya siapa? Punya orang Islam. Dulu ada namanya istilahnya Mozarabik. Mozarabik itu tradisi Arab yang ditiru oleh orang Eropa. Tradisi Arab yang ditiru oleh orang Eropa, dari mulai cara berpakaian, arsitektur bangunan, universitas Cambridge dengan Universitas Harvard masih lebih kalah dibanding dengan Universitas Qarawiyyin dan Al-Azhar yang sekarang-sekarang. Jadi kita ini dulu pernah sangat hebat, ilmuwan-ilmuwannya, arsitek-arsiteknya, pemerintahannya. Ketika umat Islam sedang sibuk mengkaji filsafat, waktu Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Bani Umayyah, menerjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani, Sokrates, Demokritos, Aristoteles, Thales, orang Eropa baru belajar cara nulis nama. Bayangkan itu kesenjangannya. Jadi Islam pernah hebat, dan kebetulan pas kita hidup tahun 2024 ini, pas lagi Islam jatuh-jatuhnya. Pas lagi jatuhnya lah sekarang kita di sini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saya sampaikan ke ustazah tadi waktu jalan. Saya bilang kita fokus saja mendidik anak-anak perempuan. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Nanti dia hafal Quran, bisa baca kitab, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, punya life skill. Jadi kalau perempuannya baik, suaminya baik, anaknya baik, mantunya baik, cucunya baik, lingkungannya baik. Fokus saja kita di sini. Saya mesti meyakinkan diri saya, meyakinkan keluarga saya, meyakinkan ustazah-ustazah yang ngajar di pondok, membangkitkan semangatnya buat ujian evaluasi murajaah Jalalain, bahwa anak-anak ini ternyata bisa baca kitab, bisa mereka baca tafsir Jalalain. Evaluasi hafalan, ternyata hafal dia. Apa tuh ngapal-ngapal aja, nggak bisa baca kitab. Ternyata bisa dia baca kitab, ngerti dia, paham dia. Untuk apa bisa hafal Quran, baca kitab kalau nggak bisa masak? Didatangkan yang bisa kuliner, buat brownies, buat masakan, ngatur tamu-tamu datang. Ternyata bisa dia. Kalau baik perempuan ini, suaminya jadi baik, nanti punya anak-anaknya baik. Dia punya pondok, pondoknya baik, santrinya baik, wali muridnya jadi baik. Maka insya Allah nggak bisa instan. Ini sekarang semuanya mau instan. Kalau mau instan, mau cepat-cepat, nggak sesuai kenyataan dengan keinginan, nanti kena futur. Futur itu ngeri itu. Orang yang terlalu berapi-api ingin memperbaiki umat ini, pas nggak sesuai, mentok dia. Bisa murtad, na'udzubillah. Bisa nggak punya semangat sama sekali. Akhirnya bayangkan dari mulai sibuk ngurus anak tahfiz jadi sibuk ikan koi, bisa. Bisa orang gitu. Dari mulai sibuk ngurus anak muda jadi ngurus sepeda ontel, bisa. Pelarian itu. Muak udah berteman dengan manusia ini, akhirnya berteman dengan besi rongsokan. Bisa. Saya masih yakin dengan proses. Masih yakin dengan proses. Dulu pikiran saya sangat simpel sekali. Saya S1, saya S2, saya S3. Habis S3 saya ngelamar jadi dosen.
Saya akan ngajar di Kuala Lumpur di Malaysia, saya ngajar di Brunei, saya pergi seminar sana pakai dasi, pakai jas, pakai peci, pakai ruang ber-AC, saya nulis, saya presentasi buku. Ternyata tidak sesimpel itu. Mesti masuk hutan, masuk kampung, dan ada kenikmatan di situ. Tapi tak bisa dilaksanakan sendiri. Saya dengan yang saya alami sekarang, saya nyaman dengan sekarang ini. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya keliling. Selasa, Rabu, Kamis saya di pondok. Apakah kalau kita mati selesai masalah dunia ini? Ya tidak, dunia belum selesai. Nanti turun Nabi Isa, turun Dajjal, perang selesai, baru selesai. Jangan pernah mau menyelesaikan dunia ini. Imam Syafi'i meninggal, nggak selesai dunia ini. Kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Apa yang bisa kita buat, kita lakukan. Mungkin yang kita tanam sekarang, kita pun nggak pernah menengok pohonnya. Iza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, kau tanamkan, kau mati. Jangankan makan buahnya, nengok pokoknya pun nggak pernah. Tapi bukan berarti kita putus asa. Apakah saya akan melihat santri-santri ini nanti punya pondok? Nggak tahu saya. Saya optimis aja. 3 tahun kalian hafal Quran, 3 tahun kalian baca kitab. Aku mau kalian selesai S1, baru kalian pulang ke kampung. Kalian mesti punya pondok. Kalian mesti punya santri. Kalau mati saya di jalan, saya sudah berbuat. Diteruskan nanti oleh santri-santri. Itulah yang bisa kita lakukan. Jangan terlalu bersemangat dan ketika mentok hilang semangat. Jangan pula sampai tak ada semangat sama sekali. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ikhlas karena Allah dan bermanfaat. Demikian Bang Alvin Firdaus. Baik. Dengan pertanyaan tadi, insyaallah kita tutup majelis kita pada malam hari ini. Mohon berkenan Ustadz untuk mengakhirinya dengan kita berdoa bersama. Ya Allah, pada suatu pos fokus di situ, yakinlah bahwa Allah memakaimu dengan ilmumu, dengan hafalanmu, dengan hartamu, dengan jabatanmu. Yang bupati, wali kota, gubernur, pejabat, berarti Allah memakaimu di situ. Pakailah tanda tangan. Bisnismen, pengusaha, orang kaya, berarti Allah ingin memakaimu di situ. Ustadz, penghafal Quran, alim, berarti Allah memakaimu. Ibu rumah tangga, berarti Allah memakaimu dengan jabatanmu sebagai ibu-ibu, sebagai emak-emak itu, sebagai istri. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya qadiyal hajat, engkau menunaikan segala hajat. Ya rafi'ad darajat, engkau yang mengangkat segala derajat. Iqdi hajatina, tunaikan hajat kami. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Kami mohon kepadamu al-huda, hidayah. Wat-tuqa, tanamkan rasa takut dalam hati kami. Wal-afaf, menjaga diri dari yang haram dan syubhat. Wal-ghina, berkecukupan. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari-cari yang haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih untuk Bang Alvin Firdaus beserta tim yang ada di Pontianak, yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik. Semangat terus sampai akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.